Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan jamu daun katuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arum Setianandini NIM 152 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Katuk atau Sauropus androgynus elmer adalah jenis tumbuhan yang banyak terdapat di Asia Tenggara. Katuk termasuk tanaman semak. Tanaman ini berukuran kecil dan memiliki daun hijau gelap. Daun katuk telah dikenal dalam pengobatan tradisional di Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai obat penambah ASI. Nah, manfaat daun katuk itu ada apa aja sih? Yang pertama, memperlancar dan memperbanyak ASI. Hal ini sesuai dengan hasil sebuah penelitian yang dilakukan di Sleman, Yogyakarta terhadap ibu-ibu yang baru melahirkan dan menyusui bayinya, yang bertujuan untuk membuktikan khasiat daun katuk terhadap produksi air susu ibu. Hasilnya yaitu kelompok ibu menyusui yang mengkonsumsi suplemen daun katuk mengalami peningkatan produksi ASI sebanyak 50,7% lebih banyak dibanding kelompok ibu menyusui yang diberi placebo. Yang kedua, meningkatkan libido. Dari hasil penelitian, daun katuk memiliki kandungan tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, glikosida, dan fenol. Penelitian pada kelinci jantan dan tikus jantan menunjukkan bahwa sayur hijau tua ini bisa meningkatkan libido pada kedua hewan jantan tersebut. Efek yang sama juga diduga akan terjadi pada manusia. Namun, penelitian lebih lanjut mengenai manfaat daun katuk ini harus dilakukan. Yang ketiga, berpotensi mencegah osteoporosis. Daun katuk mengandung senyawa isoflavonoid. Senyawa ini memiliki fungsi menyerupai estrogen, sehingga bisa membantu dalam memperlambat berkurangnya massa tulang, alias mencegah osteoporosis. Yang keempat, yaitu membantu dalam menurunkan berat badan. Sebuah percobaan di laboratorium memperlihatkan hasil bahwa senyawa flavonoid yang diisolasi dari daun katuk mampu mencegah kenaikan berat badan pada tikus-tikus yang diberi makanan tinggi lemak. Hasil percobaan tersebut sesuai dengan manfaat katuk yang dipercaya mampu menurunkan berat badan. Meski begitu, butuh penelitian lebih lanjut dan lebih luas pada manusia untuk menjadikan tanaman ini sebagai obat herbal penurun berat badan. Yang kelima, yaitu sebagai antiinflamasi dan membantu penyembuhan luka. Sebuah penelitian terhadap tikus jantan dan betina di laboratorium dilakukan dengan pemberian 5% ekstrak daun katuk. Hasilnya memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas penyembuhan luka yang signifikan. Ini berarti daun katuk memiliki potensi sebagai obat antiinflamasi dan membantu penyembuhan luka. Tapi, tolong diingat ya, bahwa studi tersebut baru dilakukan pada hewan, bukan manusia. Karena itu, masih butuh penelitian lebih jauh untuk membuktikan manfaat daun katuk ini pada manusia. Yang keenam, menurunkan kolesterol. Sebuah studi yang menggunakan daun katuk fermentasi memperlihatkan bahwa daun fermentasi bisa menurunkan kandungan kolesterol pada daging ayam sebesar 19,32%. Ayam-ayam yang dijadikan hewan percobaan tersebut diberi daun katuk fermentasi selama 8 minggu. Peneliti menduga bahwa kandungan beta-karotin dalam daun katuk membantu untuk menurunkan kadar kolesterol daging ayam. Yang ketujuh, yaitu sebagai antioksidan. Nah, proses pembuatannya itu gimana sih? Kita cuma perlu 3 bahan kok. Yang pertama, itu 100 gram daun katuk. Atau bisa secukupnya sih. Yang kedua, setengah sendok teh garam, dikira-kira aja ya. Yang ketiga itu 1 gelas air. Cara pembuatannya itu, yang pertama pisahkan daun katuk dengan tangkai, bunga, dan buahnya, lalu dicuci bersih. Masukkan daun katuk ke dalam air, lalu direbus hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, masukin garamnya, lalu diaduk, kemudian angkat dan biarkan suhu jamu menurun. Baru deh kemudian disaring. Nah, apa aja sih kandungan daun katuk? Tadi udah sekilas ya, ada beberapa yang disebutin. Alkaloid papaverin, yang kedua ada protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral,
yang ke-6 saponin, yang ke-7 flavonoid, yang ke-8 tanin. Nah, daun katuk ini jika dikonsumsi berlebihan maka akan memiliki efek samping. Efek sampingnya itu yaitu sulit tidur, berkurangnya nafsu makan, sesak napas, timbul gejala obstruksi bronkiolitis sedang sampai parah. Hal ini itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Taiwan dengan responden 44 orang. 44 orang ini mengkonsumsi jus daun katuk mentah selama 2 minggu sampai 7 bulan yang mengakibatkan terjadi efek samping seperti tadi sulit tidur, berkurangnya nafsu makan, sesak napas, timbul gejala kalau timbul gejala obstruksi atau bronkiolitis sedang sampai parah itu akibat dia mengkonsumsi selama 22 bulan atau lebih. Nah, gejalanya itu bisa hilang setelah 40-40 hari menghentikan konsumsi jus daun katuk atau jamu daun katuk. Data penelitian jamu daun katuk dapat memperlancar ASI. Dalam penelitian Julia Stuti tahun 2018 dengan judul Efektivitas Daun Katuk terhadap kecukupan ASI pada ibu menyusui di Puskesmas Kuta Baro, Aceh Besar dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden, didapatkan hasil akhir responden dapat memenuhi kecukupan ASI. Penilaian terhadap kecukupan ASI dalam penelitian ini yaitu dengan melihat kenaikan berat badan bayi selama seminggu dengan indikator berat badan bayi meningkat 140 sampai 200 gram per minggu. Kemudian ini data penelitian yang menunjukkan bahwa flavonoid dari daun katuk mampu menjadi antioksidan. Dalam penelitian Cut Fatimah Zahra dan kawan-kawan tahun 2008 dengan judul Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Daun Katuk, didapatkan hasil penelitian berupa nilai IC 50 yang diperoleh sebesar 80,81. Nah, nilai IC 50 sebesar 80,81 ini menunjukkan bahwa flavonoid dari daun katuk memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang kuat. Apa sih nilai IC 50 ini? Nilai IC 50 merupakan bilangan yang menunjukkan konsentrasi ekstrak ppm yang mampu menghambat proses oksidasi sebesar 50%. Jadi, semakin kecil nilai IC 50 berarti semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Kayak nilai IC 50 kurang dari 50 ppm itu antioksidannya sangat kuat, sedangkan nilai IC 50 bernilai 50 sampai 100 ppm itu bernilai kuat dan disebut sedang antioksidannya jika bernilai 100 sampai 150 ppm dan antioksidan lemah jika nilai IC 50 bernilai 151 sampai 200 ppm. Daftar pustaka yang saya gunakan yaitu Guna Negara dan kawan-kawan tahun 2010. Yang kedua ada Iswati dan kawan-kawan. Yang ketiga ada Julia Stuti tahun 2019. Yang keempat ada Santoso tahun 2014. Dan yang terakhir ada Zuhra dan kawan-kawan tahun 2008. Cukup sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.